Tatoyub itu berwangi dengan menggunakan tip, ini memang merupakan salah satu sunnah mahjurah. Loh Ustadz, kalau bibit itu kan nggak boleh dipakai di kulit. Bahaya karena kan bibit itu ekstraknya. Nah, mau yang disemprot ataupun yang dioles, kalau itu sinai, sintetis artifisial, ya tetap memang tidak aman untuk kulit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berbahagia sekali bisa berjumpa lagi belajar bersama tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Ustadz, ini masih ada yang bertanya, bagaimana cara memakai minyak wangi, terutama cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Apakah cukup di baju atau boleh di bagian badan kita ini? Nah, itu dia. Sebenarnya sudah beberapa kali kita bahas ya, tetapi Masya Allah memang ini sekaligus menunjukkan bahwa tatoyub itu berwangi dengan menggunakan tip, ini memang merupakan salah satu sunnah mahjurah. Ini kayaknya menarik ini ya. Istilah tatoyub perlu kita populerkan lagi ya. Iya, tatoyub bukan ta'atur. Ya, kalau ta'atur itu artinya berwangi dengan menggunakan wewangian apa saja, tidak harus tip. Nah, tatoyub itu berarti berwangi dengan menggunakan tip. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa tatoyub itu merupakan sunnah mahjurah. Misalnya belum lama ini ada yang menanyakan, loh Ustadz, kalau bibit itu kan nggak boleh dipakai di kulit. Bahaya karena kan bibit itu ekstraknya. Nah, kata-kata bibit itu sendiri merujuk pada parfum-parfum palsu yang biasanya pada umumnya ya, mungkin ada sebagian ada campuran topiinya, tapi pada umumnya yang 100% palsu alias 100% sintetis artifisial, dan memang itu berbahaya kalau dipakai di kulit. Dan kita juga sudah sempat memperbincangkan, bahkan jangankan di kulit, di pakaian pun, di baju pun, itu jika tidak berhati-hati bisa berbahaya, karena ada beberapa kandungan-kandungan sintetis artifisial yang apabila dihirup oleh hidung karena disemprot misalnya, bahkan dioles, tapi misalnya entah di spray, entah di baju atau yang lain, maka ini dapat berefek orang bisa pusing, orang bisa mual, bisa sesak, dan lain-lain. Berarti pewangi baju saat mencuci atau saat menyetrika itu harus diwaspadai ya? Nah, perlu diperhatikan. Artinya sintetis artifisial sendiri bertingkat-tingkat ya. Nah, artinya saya menyampaikan begini bukan berarti merekomendasikan untuk berbanyak-banyak sintetis artifisial, tapi sintetis artifisial itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang dapat memicu kepada kepada masalah respirasi, pernafasan, kemudian memicu orang bisa pening, mual, dan lain-lain. Nah, kembali lagi. Nah, jadi kalau dalam konteks seperti itu, tidak peduli apakah itu yang sifatnya masih parfum. Ingat, parfum itu bukan yang disemprot. Parfum itu kalau kita ingat kembali urutannya, paling bawah kan eau fraîche. Di atasnya lagi adalah eau de cologne. Di atasnya lagi adalah eau de toilette. Kemudian di atasnya lagi adalah eau de parfum, di tingkatan di atasnya lagi extrait de parfum, dan tingkatan tertinggi namanya parfum. Parfum itu adalah minyak wangi, bukan yang ada campurannya. Bukan yang disemprot. Bukan yang disemprot. Itu paling pol adalah extrait de parfum atau eau de parfum, ya. Bukan parfum, bukan parfum. Nah, mau yang disemprot ataupun yang dioles, kalau itu sinai, sintetis artifisial, ya tetap memang tidak aman untuk kulit itu. Artinya lebih recommended untuk artinya dapatnya yaitu kalau di baju nggak kena kulit nggak ya. Kadang itu kita sudah menghindari, itu tidak bisa dielakkan
harus menerima dalam tanda kutip momennya ada kenalan atau Iya. kemarin saya ada orang dengan penuh semangat ngasih hadiah. Iya. Ya jelas saya tahu kalau itu sinai ya. Iya. Lah masuk ditolak di depan Wah, orangnya. betul sekali. Apalagi ketika sangat antusias. Masya Allah Ustaz, ini saya sudah lama berangan-angan pinginnya dia ngasih hadiah Ustadz parfum. Nah, ternyata itu sinai gitu ya. Nah, jadi kalau ada istilah bibit itu jangan dipakai di kulit dalam tanda petik betul. Ya. Karena bibit itu istilah untuk minyak wangi yang Sintetis artifisial tadi ya. Tapi kalau asli, contohnya ini za'faron qawiyun lil arus. Oh, asli ya ini ya. Ya. Namanya sudah Bapak Ibu ya sudah menunjukkan sesuatu. Iya, ada lagi yang maktuk ya. Itu berarti age ya. Tua maksudnya. Itu juga lebih qawi lagi gitu. Nah, itu jangankan dipakai di baju, dipakai di badan saja. Kalau dipakai di sini dioleskan, dengan di sini lain faedahnya. Ini yang asli ya, yang tip ya. Iya, kan. Artinya kalau bahas mengenai bibit agar orang lebih paham bahwa bibit itu bukan pertanda asli. Nah, kalau tip yang asli tabi'i dan thayyib itu kalau dipakai di sini yang za'faron lil arus, za'faron qawiyyun lil arus atau yang memang lebih tua lagi, yang lebih kuat lagi. Nah, dipakai di sini nggak ngefek. Di punggung tangan ya berarti ya. Nggak ngefek itu maksudnya baunya tetap tercium, tapi faedah kaitannya lil arus tadi nggak ada. Iya. Sekaligus ini menunjukkan bahwa tatoyub itu bukan soal aromaterapi, tidak. Bahwa aromanya itu memang betul, tetapi bahwa ini urusannya bukanlah semata-mata soal aroma, melainkan zatnya yang diserap gitu. Iya. Masya Allah. Jadi kalau mengikuti tuntunan Rasul, kalau memakai wewangi yang alami asli thayyib itu ya boleh di badan. Bahkan bukan boleh, memang begitulah tuntunannya. Kita ingat kembali di Syama'ilul Muhammadiyah, itu tulisan dari Imam At-Tirmidzi. Jadi namanya walaupun Syama'ilul Muhammadiyah itu bukan berarti hanya untuk orang Muhammadiyah. Karena ketika itu Muhammadiyah NU belum ada, Persis belum ada. Ini justru Nabiullah Muhammad SAW kalau pakai itu dituangkan di tangan, kemudian dilumurkan di kepala, rambut. Ya, rambut bagian kanan, belah kanan sampai ke kulit kepala, ditekan-tekan begitu. Kemudian yang kiri, kemudian dibawa ke jenggot, kemudian dibawa ke leher, ke dada dan seterusnya. Masya Allah. Gitu. Artinya dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau begitu yang namanya tatoyub itu ya justru memang langsung di kulit. Gitu. Alhamdulillah, demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tip pakailah sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kalau sintetis artifisial, waspadalah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.